Aku dari Medan naik ke gunung yang katanya terekstrim di Pulau Jawa, Gunung Raung. Pendakian Gunung Raung kali ini via Kalibaru, jalur yang paling terkenal menantang dan menarik. Seperti biasanya, aku ikut trip biar gak ribet. Jadi sampai di base camp, sarapan dan langsung ke sekretariat pendakian Gunung Raung untuk briefing. Setelah briefing, kita langsung naik ojek ke camp 1. Dari sekretariat ke camp 1 itu harus naik ojek sih, karena jauh banget. Durasi naik ojeknya aja tuh sekitar 30 menitan. Biaya ojek yang ditanggung tripnya itu cuma dari sekretariat ke pos. Dari pos ke camp 1 itu kita bayar 50.000 per orang. Tepat jam setengah 9 pagi, kita start pendakian dari camp 1. Jadi pendakian via Kalibaru ini sampai camp 9. Nanti kita bakal istirahat di camp 7. Katanya biasanya kalau start jam segini kita bakalan sampai di camp 7 itu di jam 4 sore. Aku cukup deg-degan karena aku mendaki di musim hujan dan sebulan terakhir aku nggak olahraga serutin biasanya. Tidak untuk dicontoh ya. Oh iya, ini juga first time banget aku mendaki nggak bawa carrier sendiri. Karena sehari sebelumnya aku tuh naik ke Ijen dan udah keliling Banyuwangi selama 5 hari. Jadi aku ngerasa badan aku capek banget. Pokoknya pesimis banget lah. Akhirnya dengan berat hati aku memutuskan untuk nggak bawa carrier biar pendakiannya lancar. Ya mengingat ini bukan gunung biasa ya, jadi harus nyawa first. Trek dari camp 1 ini masih landai, kanan kiri tuh masih ada kebun-kebun kopi. Jam setengah 10 kita sampai di camp 2, berarti kita sejam tuh dari camp 1. Cuma minum bentar kita langsung lanjut jalan lagi dan treknya tuh kayak gini. Lalu 45 menit kemudian kita sampai di camp 3. By the way, di setiap camp itu nggak ada warung ya, jadi emang cuma tempat untuk duduk aja. Nah lanjut lagi kita menuju camp 4 dan treknya masih aman, masih ada naik turunnya. Di sepanjang trek itu kadang kita ngelihat banyak lutung. Sejam kemudian kita sampai di camp 4. Karena sudah hampir jam setengah 12, jadi kita makan siang di sini. Karena katanya setelah camp 4 ini nggak ada ampun, jadi kita harus isi amunisi dulu. Setelah makan jam 12 kita udah lanjut jalan lagi menuju camp 5. Treknya tuh udah lumayan banget. Hujan. Kita dari camp 4 berapa ya? 1 jam? Hampir sejaman. Jam kurang. Ditambah lagi mulai hujan, kita harus pakai mantel. Sekitar 40 menitan dari camp 4 akhirnya kita sampai di camp 5. Tapi lagi-lagi aku nggak mau rehat, jadi kita lanjut terus. By the way, ini bukan sok-sok jagoan ya nggak mau rehat, karena aku tuh tipe yang kayak kalau aku berhenti lama dikit, pas mau mulai kaki aku tuh sakit. Jadi sesuaiin aja sama kemampuan kita masing-masing sih. Ternyata hujannya makin deras karena udah kadung di trek ya. Jadi kita gas terus aja nggak neduh. Dan 40 menit kemudian kita sampai di camp 6 jam setengah 2 siang. Nggak mau rehat juga karena udah basah. Jadi kita lanjut lagi nih. Inilah trek paling capek menurut aku. Camp 6 ke camp 7. Gila sih, panjang banget rasanya gak nyampe-nyampe. Jujur jangan nekat deh ke Raung kalau gak ada persiapan fisik. And finally di jam 14.53 kita sampai di camp 7. Wah rasanya plong banget, tapi aku udah kedinginan. Jadi sampai tenda langsung ganti baju karena udah basah kuyup walaupun udah mantelan. Sore itu dingin banget cuacanya karena habis hujan dan masih gerimis-gerimis dikit. Jadi kita gak ngapa-ngapain, langsung ke rebahan dan full istirahat sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kita bangun prepare buat summit. Setelah sarapan tepat di jam 1 pagi kita start summit. Jujur aku belum kebayang gimana trek dari camp 7 ini dan seterusnya, karena sama sekali gak ada cari tahu. Pokoknya aku taunya trek Gunung Raung ini ekstrim, udah itu aja. Dan seperti biasa awal-awal summit itu aku lagi mode bertahan hidup ya, menyesuaikan pernapasan. Plus treknya udah nanjak pol, beneran sengos-ngosan itu. Nah sejam kemudian kita sampai di camp 8. Camp 8 ini gak ada tempat istirahatnya kayak camp-camp lain. Di situ kita berhenti sekitar 5 menit, makan coklat biar balikin mood. Terus lanjut jalan lagi. Treknya gila, berasa panjang banget. Dan itu tuh aku ngerasa kok kayak gak nemu-nemu ya camp 9 gitu. Sekitar jam 3an gitu kita sampai di camp 9. Dan di situ udah mulai kena angin karena udah mulai terbuka. Dan ngeselinnya guide kita tuh ternyata masih di belakang nemenin peserta dari tim lain yang kepisah dari rombongannya. Kenapa kesel? Karena aku udah kedinginan ya di camp 9 itu. Apalagi kalau kita nggak gerak itu dinginnya makin banget. Tapi yang namanya ada yang kesulitan ya udahlah kan, nolong orang juga. Kita tuh nggak bisa jalan duluan soalnya dari camp 9 ini. Karena mulai dari sini tuh jalurnya ekstrim, jadi wajib didampingin sama guide-nya. By the way, di rombongan kali itu kita cuma 4 orang guys. Setengah jam kemudian setelah guide-nya datang kita lanjut menuju puncak bendera. Di sini kita nggak ada nge-record sama sekali karena emang bener-bener lagi bertahan hidup. Hampir jam 5 gitu kita udah di sini. Pokoknya ini tuh udah lewat puncak bendera. Disinilah aku mulai ngerasa kaget dan kayak anjing ngapain kesini gitu. Iya aku tahu Gunung Raung itu ekstrim gitu, tapi aku nggak pernah tahu ekstrimnya tuh yang kayak gini. Gimana ya ngejelasinnya, kayak bener-bener kalau nggak fokus tuh ya udah jatuh.